Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karbon Project H2 Modifikasi Abal-abal. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki yang berlimpah, serta kesehatan dan lancar main karbonnya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini posisi yang sudah kita finishing bosku. Kita poles, bukan dipernis. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya mohon maaf sebelumnya waktu di lapis seratnya nggak kita upload gitu. Nah, ini kerjaan yang kemarin. Soalnya satu posisinya sendirian, jadi agak susah juga. Udah gitu mepet juga waktunya. Makanya yang video ini nggak ke-upload waktu lapis seratnya. Ini hasilnya saya upload di sini bosku gitu. Nah, ini baru saja dipoles, masih lengkap ya tuh. Untuk step poles pertama seperti biasa saya menggunakan kompon Tanuri 2,47. Terus saya pakai wax. Seperti itu aja bosku, di video sebelumnya udah ada gitu. Ini jadi kita mau bahas sedikit aja gitu bosku. Diusahakan nonton sampai habis gitu biar nggak gagal paham. Ini kita main serat karbon Sparrow ini ya dibilang susah, emang agak susah gitu bosku. Karena satu seratnya itu dia nggak ngunci, kabur, maksudnya gerak gitu bosku. Beda sama twill, heksagonal. Pokoknya itu beda. Nah, ini serat yang paling rumit. Agak susah. Susahnya itu tuh kalau kita ketemu lekuk-lekukan. Di sini nih di bawah. Ini termasuk masih gampang. Ini yang kalau dibilang susah yang di sini. Nah, ini yang di ring speedo. Ini agak susah. Makanya kita harus hati-hati main Sparrow supaya seratnya itu tuh rapi, nggak kemana-mana gitu bosku, nggak kabur, nggak tarik menarik. Jadi intinya harus dilebihkan bahannya gitu bosku. Nah, ini ada sirip juga. Nah, ini tuh. Jadi seratnya rapi gitu bosku, nggak tarik menarik. Ini koper stang ini juga dibilang rumit nih di bagian lekukan belakang ini. Nah, ini nih tuh pas di sininya agak susah gitu bosku. Jadi kita kalau mau ngelapis ini ya pertama tetap dari tengah, dari depan atau enggak kalau yang ini masih kita balik gimana gitu. Pokoknya usahain serat itu di tengah-tengah pas. Nah, ini kan pas nih kotak-kotak ini tuh. Nah, ini pas di tengah-tengah. Jadi diusahain hati-hati aja kalau main serat ini gitu bosku, karena ini agak-agak susah juga. Nah, terus untuk media yang susah ya seperti ini. Nah, ini di spakbor nih. Nah, ini di spakbor menurut saya ini agak rumit juga. Tapi alhamdulillah ya seratnya nggak lari gitu bosku. Nah, ini udah bening banget. Nah, ini tuh ya bisa kelihatan tuh. Nah, ini saya deketin tuh. Nah, ini jadi prosesnya ini agak susah kalau yang buat di spakbor karena kupingan ini nih yang menghalangin. Jadi prosesnya itu kalau saya buat full satu bahan, jadi kita lipat gitu bosku. Kita ngambilnya dari tengah-tengah. Nah, ini nih seperti ini di tengah-tengah nih tuh. Ya, di tengah-tengah tuh ya tuh. Nah, nanti kita lipat bagi dua dulu nih. Seperti ini misalkan sebentar saya ini dulu. Oke bosku, maaf kejeda. Nah, ini yang saya bilang kalau kita mau ngelapis spakbor yang rumitnya di sini. Nah, ini nih. Ini bakal tarik menarik serat. Tuh. Tapi kita harus hati-hati, usahakan serapi mungkin. Nah, ini terus nih sampai ke bawah tuh. Nah, jadi posisi pertama kalau kita mau ngelapis, kalau bisa berdua bosku. Kalau sendiri agak susah. Tapi kalau sendiri udah bisa, boleh silakan. Jadi kalau posisi berdua, ini serat seperti ini dilipat.
Dilipat dibagi dua, terus kita tata sampai ke atas nih. Nah, kita jatuhin pelan-pelan. Nah, terus kalau udah kita jatuhin, nah ini kita bentuk dulu. Nah, ini kan udah di tengah-tengah ya, garis tuh. Nah, ini pokoknya kita ambil di tengah-tengah dulu nih. Nah, terus kalau di tengah-tengah, nah, kita tata. Kalau sudah sampai ke bentuk, nah di sini kita coak, kita bolongin biar seratnya turun. Nah, seperti itu bosku. Karena ini kalau spakbor ini harus media sambung. Kalau nggak sambung itu bakalan susah. Cuman kita nyambungnya harus hati-hati juga. Nah, ini kalau saya nyambungnya di tengah-tengah sini nih bosku nih. Di mana ya? Nah, ini nih mungkin nih. Nah, ini ya tuh kelihatan dikit ya. Nah, ini metode sambung. Tuh, tapi aman, nggak kelihatan. Kita juga harus hati-hati. Nah, ini saya garap sendiri gitu bosku. Jadi kalau posisinya bosku nempel yang susah-susah, diusahain berdua. Jadi yang satu megang dulu nih. Nah, kalau udah megang, bantu megang, jangan ditaruh semua. Jadi yang satu lagi nih, kita bantu nata, kita tekan-tekan, kita pijit-pijit. Seperti ini. Sedangkan yang satu lagi tuh bantu megang. Nanti ikutin arahan kita, turunin, diturunin, kita bentuk gitu bosku. Nah, ini dibilang memang agak rumit, apalagi media yang seperti ini. Nah, ini juga sama. Saya juga ini lapis sendiri, bosku. Nah, ini jadi lapis sendiri, tetap kita ambilnya dari dari tengah juga gitu, bosku. Jangan dari bawah. Tadi saya mau coba dari bawah, cuman takut ragu. Gitu, bosku. Nah, ini diusahain ngambilnya tetap dari tengah. Nah, ini bahan nih seperti ini. Nah, ini kita jatuhin. Nah, kalau sudah jatuh kan itu sudah nempel seperti ini nih. Nah, ini kita bentuk dulu di sini. Nah, di sini nih kita bentuk. Nah, kalau di pinggirannya sudah bentuk, nah ini kita gunting dikit-dikit. Di sini nih gunting sedikit-sedikit aja. Karena kalau nggak digunting, di bagian sininya nggak dapet di tengah-tengah. Nah, di sini nih biasanya suka ngangkat ini bosku nih, di sini nih yang rawan. Karena di sini tarik menarik dia. Nah, seperti itu bosku. Jadi diusahain kalau yang ketemu yang media yang susah-susah itu berdua gitu. Jadi yang satu nata. Nah, ini saya ulangin lagi ya bosku. Nah, ini karena kemarin saya garap sendiri, jadi nggak ke-upload juga gitu. Nah, ini bahan udah, ini misalkan udah gel coat nih ya, udah kering-kering lengket, nyeplak jari. Nah, jadi langsung kita taruh bahan itu kita lipat dua. Nah, seperti ini. Tapi harus udah diukur ya dari sini sampai ke belakang. Diusahain juga harus ini bosku ya, dilebihkan 1 cm 2 cm gitu ya, nggak apa-apa. Nah, anggaplah ini bahan kan udah kita potong. Nah, ini sudah kita potong. Nah, langsung kita taruh di tengah-tengah dulu. Seperti ini. Nih kita misalkan dipegangin di atas. Nah, jadi pasti udah temennya yang megangin atau kawan yang megangin. Nah, ini kita susun pelan-pelan. Nah, kalau sudah jatuh seperti ini kan udah nempel nih. Nah, ini kita bantu tekan-tekan. Nah, yang utama di sini. Nah, terus yang di sini tuh. Karena emang agak susah di sini nih. Nah, terus kalau ngakalinnya itu pas dikit-sedikit kita gunting. Dikit-dikit kita gunting pelan-pelan. Nah, terus kita bantu, kita tekan-tekan. Nah, terus sampai ke belakang gitu, kita atur gitu bosku. Nah, ini saya alhamdulillah sendiri juga bisa ya tuh. Aman ya tuh. Cuman ini 2 kali pengerjaan, kemarin 4 lapis atau 5 saya amplas lagi, saya ratain karena di sini nih ngegerudukan dia sih, nyeriwil gitu seratnya. Nah, ini nih mungkin ada nih kelihatan nih. Nah, ini nih tuh ya. Nah, ini 4 atau 5 gitu. Saya amplas dulu. Nah, gitu. Jadi sudah diamplas, udah ketemu rata baru. Untuk media ini juga ini kantongan punya Nmax juga ya, udah jadi juga kita poles, udah bening tuh ya. Nah, ini kondisinya sama, cuman yang harus diperhatikan juga di bagian belakang. Biasanya kalau kita motong tuh suka lupa. Ini juga nih, ini harus dipikirkan tuh di belakang ini. Jadi intinya
motong bahan harus lebih, jangan takut-takut. Apalagi kalau spare tahu itu emang agak rumit, agak susah gitu bosku. Nah, untuk yang apa namanya ring speedo ini kita harus bikin cetakan dulu bosku. Jadi bikin cetakan itu dari kertas gitu ya bosku, kita masukkan dulu. Nah, udah kita masukkan, langsung kita bentuk apa sih, moldingan namanya gitu ya. Nah terus seratnya kita potong, karena kalau nggak pakai moldingan, ini jebol juga ini bosku nih, rumit juga karena pengerjaannya di dalam. Biarpun apa lekukannya tipis gitu ya, teman agak susah. Beda kalau sama bahan-bahan twill sama heksagonal, itu emang seratnya emang mengunci rapet gitu. Jadi apa sih kalau saran saya gitu bosku, kan di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya gitu ya bosku. Jadi kalau emang ketemu yang rumit-rumit, diusahakan itu kalau nyambung itu berdua. Apa maksudnya, kalau lagi ngarbon itu berdua gitu. Tapi kalau emang nggak memungkinkan, bosku udah bisa sendiri, boleh silakan, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati aja gitu. Nah ini makanya saya upload ini ngerjain sendiri juga, karena yang bantuin juga lagi sakit juga gitu. Mungkin nggak apa-apa, ini masih bisa kita garap juga sendiri. Intinya kalau bosku berdua ada temen, itu lebih aman gitu. Kalau ketemu yang susah, cuman kalau ketemu yang kayak seperti ini kan masih gampang, sendiri juga bisa tuh. Jadi kalau ketemu yang susah harus berdua gitu bosku. Jadi dari yang temennya itu megang, dipegang tuh seratnya tuh kiri kanan. Nah bosku nata pelan-pelan tuh ditata gitu. Nanti temennya itu tinggal ngikut arahan bosku gitu. Jadi oh ini seratnya kurang ke kiri, turunin. Oh ini seratnya kurang ke kanan, turunin. Nah bosku yang bantu dipijit-pijit gitu kalau emang mau rapi. Nah ini karena kita kalau nggak hati-hati serat begini, aduh bikin pusing kepala juga ini bosku nih. Nah, tapi saya yakin insya Allah dengan kita belajar sama-sama, insya Allah aman. Karena karbon itu yang dilihat itu keindahan, kecantikan gitu bosku. Nggak gelombang, nggak ada yang bolong lah atau gimana. Ini kan ya bisa kelihatan ya, maksudnya tuh. Ini sih nih. Tuh seratnya tuh ya. Sampai ke sini-sininya juga tuh, sampai ke belakangnya tuh. Nah, ini tuh. Nah, ini yang penting keindahannya, kecantikan gitu bosku. Kerapihan lah yang penting. Karena kalau nggak rapi nggak apa juga, kalau menurut saya sama aja bohong gitu bosku. Nah, ini juga yang spakbor yang dibilang susah. Nah ya tuh ya, seratnya nggak ada yang kabur ya tuh. Ini gimana nih biar jelas nih. Nih ini karena bening banget ini bosku nih tuh. Jadi apa sih, ini kali dari sini. Nah ini ya tuh, usahain pokoknya motong dilebihkan gitu. Yang penting kita dilebihkan, jangan ngepres gitu bosku. Nah ini yang rumit-rumit, alhamdulillah udah kita lewatin, kita garap sendiri gitu bosku. Jadi intinya kita apa sih, yakin aja gitu kalau kita mau berusaha gitu bosku. Ya kalaupun gagal juga mungkin ya, saya juga dulu bertahun-tahun juga mungkin pernah gagal gitu bosku. Cuman kan kalau dari kegagalan itu mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Oh salah nempelnya di mana, ininya di mana gitu. Ini sementara saya masih produksi yang spare tahu dulu bosku nih. Ini yang susah-susah dulu. Kalau menurut saya yang lain-lain itu sih gampang. Apalagi juga mungkin karbon forged itu gampang gitu bosku. Yang susah itu yang spare tahu. Bagaimana maksudnya biar rapi, biar serat nggak bergeser. Itu yang harus kita pikirkan gitu bosku. Kadang juga kalau lagi posisi lagi nempel bahan, ya saya juga sendiri juga pusing juga, ini dari mana letaknya, dari mana gitu bosku. Cuman kan dari pengalaman yang ada, udah kita buat. Alhamdulillah semua ya bosku ya tuh. Rapi semua ya. Seratnya ya nggak ada yang goyang, nggak ada yang apa, termasuk di celah-celah sini juga nih. Ini kan lekukan juga nih. Ini biasanya kan karena posisi bahan itu kan atas bawah nih, dua nih. Nah yang satu nempel, begitu ada kelekukan yang satu ngangkat, apa maksudnya ya renggang gitu bosku. Jadi
agak-agak rumit men seperti ini. Oke bosku, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bosku. Jangan lupa bantu subscribe-nya bosku, supportnya gitu, like, comment, subscribe, and share gitu bosku. Nanti di 1000 subscribe kita buat yang project seperti janji-janji yang kemarin gitu. Tapi untuk sementara ini saya masih fokuskan ke yang Spare tahu dulu nih bosku nih. Yang dibilang susah ya enggak juga gitu, tapi ya dibilang susah emang susah gitu. Karena emang dari bahannya juga ya mudah bergeser. Ya tapi kita coba-coba aja, tapi ya insya Allah gitu bosku. Nah untuk kondisi ini bosku ya, kalau posisi ini kan ada lekukan nih di sini nih. Jadi kalau kita mau ngeresin, ini harus dimiringin, sedikit agak dimiringin, nanti ditaruh lem tembak di sini. Nah, ini bekasnya nih tuh. Lem bakar, terus taruh. Nah, sudah ditaruh itu langsung dimiringin, agak miringin, jadi resin turun. Ini kalau kita datar begini nih, ini numpuk di sini, tebel di sini bosku nih. Nah, jadi kalau begini numpuk dia tuh. Tapi kalau seperti ini resin turun, aman tuh. Jadi rapi tuh. Sama kiri kanan depan belakang rapi. Tuh bosku. Oke bosku, sekali lagi saya ingatkan di sini saya pribadi sama-sama belajar, sharing. Jadi kalau emang mungkin caranya salah, boleh silakan bantu komen aja bosku. Dengan dikomenkan dikasih masukan juga gitu bosku. Jadi saya juga lebih gimana gitu ya kalau dikasih masukan, oh ya cara saya salah, oh mungkin seperti ini gitu. Karena saya juga kalau garap ini, spakbor ini juga agak-agak pusing juga gitu bosku. Apalagi ketemu yang susah-susah dengan bahan yang tidak begitu mendukung, bergeser dia. Itu harus hati-hati banget gitu bosku. Maksudnya jangan sampai gagal-gagal terus, kebuang-buang bahan, sayang gitu. Oke bosku ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Atau yang belum, jangan lupa bantu supportnya. Terus di subscribe, di share, di like, di komen. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam see you tomorrow, salam karbon Kevlar, mantap.